Liverpool kembali agresif dengan mengincar Isak dari Newcastle United. Debut yang brilian dari seorang Evan Ferguson untuk AS Roma. Emil Audero resmi bergabung ke Cremonese. Striker Bolonya segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Son Heung-min kemungkinan tidak akan bertahan di Tottenham musim depan. Son dikabarkan sedang didekati LAFC yang ingin menjadikannya pengganti Olivier Giroud. Kontrak Son di Tottenham sendiri akan habis tahun depan dan belum ada tanda-tanda perpanjangan, sementara ia disebut tak masuk rencana manajer baru Thomas Frank. LAFC serius mengikarnya dan siap menawarkan kontrak besar sebagai designated player. Situasi ini krusial bagi Tottenham, apalagi tur pramusim ke Korea bisa terdampak karena kontraknya menyebut hanya 25% bayaran yang diterima jika pemain kunci seperti Son absen. Beralih ke Italia, proses transfer Ademola Lookman ke Inter Milan kini memasuki tahap krusial. Inter kabarnya siap meningkatkan tawaran kepada Atalanta setelah mendapatkan tambahan dana sebesar 20 juta euro hasil penjualan Alexander Sankovic dan Tajon Buchanan. Tambahan amunisi finansial ini memberi ruang gerak lebih untuk mendekati angka yang diminta Atalanta demi mendapatkan sang penyerang asal Nigeria itu. Sementara itu, Lookman tetap menunjukkan sikap profesional meskipun hatinya sudah condong ke Inter Milan. Ia tetap menjalani latihan bersama Atalanta di Zingonia tanpa menimbulkan polemik dan menjaga komitmennya terhadap klub. Inter sebelumnya mengajukan tawaran 40 juta euro namun masih belum disepakati oleh Atalanta. Kini, angka 45 juta euro plus bonus 5 juta euro diyakini bisa membuka jalan menuju kesepakatan. Inter juga telah menetapkan tenggat waktu negosiasi hingga 31 Juli dengan kemungkinan kesepakatan tercapai pada rentang 28 hingga 30 Juli. Masih dari Italia, Evan Ferguson mencuri perhatian dalam debutnya bersama AS Roma dengan mencetak 4 gol saat timnya membantai Uni Pomezia 9-0 dalam laga uji coba pramusim. Penyerang asal Irlandia ini langsung mencetak hat-trick hanya dalam 24 menit dan menambah 1 gol lagi di babak kedua, serta memberikan 1 assist untuk Paulo Dybala. Penampilan gemilang ini membuktikan kualitasnya sebagai striker tajam dan menjadi awal yang menjanjikan bagi karirnya di Roma. Cesc Fabregas menegaskan komitmennya bersama Como meski sempat diminati klub besar seperti Inter Milan, Bayer Leverkusen, dan RB Leipzig. Ia menyatakan bahagia di Como dan percaya pada proyek jangka panjang klub yang baru saja promosi ke Serie A. Fabregas juga tak menutup kemungkinan sahabatnya Lionel Messi suatu saat bergabung meski saat ini masih bermain di Amerika. Musim panas ini, Como serius memperkuat tim dengan belanja besar termasuk membidik Alvaro Morata dan bek muda Jacob Ramon. Fabregas menekankan pentingnya persaingan sehat di setiap posisi. Ia juga menyadari pedasnya tekanan sebagai pelatih di mana hasil harus langsung terlihat. Dengan proyek ambisius dan bintang muda potensial, Como siap menjadi kejutan di Serie A musim ini. Masih dari kubu Como, kini Como 1907 merilis jersey yang dirancang oleh desainer Indonesia Didit Hedi Prasetyo sebagai simbol kolaborasi budaya dan kreativitas tanah air di sepak bola Eropa. Terinspirasi dari ketenangan Danau Como, desain bernuansa biru ini menggabungkan elemen seni lokal dan kontemporer dengan pola jacquard hasil kerjasama bersama seniman internasional Golnaz Jebeli. Didit telah menjadi desainer jersey Como sejak musim 2023-2026 dan terus dipercaya hingga 2025-2026. Klub mematenkan desain ini selama 2 musim untuk membangun koneksi jangka panjang dengan komunitas. Didukung oleh grup Jarum dan keterlibatan kreatif Indonesia, jersey ini mencerminkan kebanggaan nasional dan akan digunakan di ajang Como Cup 2025 yang diikuti klub-klub besar seperti Celtic dan Ajax. PSG dikabarkan siap melepas Gianluigi Donnarumma pada bursa transfer musim panas 2025 setelah negosiasi kontrak baru menemui jalan buntu. Klub tak ingin mengulangi kesalahan saat kehilangan Kylian Mbappe secara gratis dan memilih menjual Donnarumma sebelum kontraknya habis akhir musim ini. Donnarumma yang baru menjuarai Liga Champions diminati banyak klub top seperti Juventus, Inter Milan, dan terutama Chelsea yang siap menyamai gajinya sebesar 12 juta euro per musim. Sementara itu, PSG mulai mencari pengganti dengan mengincar kiper Lille, Lucas Chevalier. Bergeser ke Inggris, Liverpool kini kembali agresif di bursa transfer musim panas 2025. The Reds tengah fokus memperkuat lini depan di bursa transfer musim panas 2025 dan mempertimbangkan menjual Luis Diaz demi membuka jalan bagi kedatangan Alexander Isak dari Newcastle. Meski sudah mendatangkan Hugo Ekitike, The Reds masih memprioritaskan Isak sebagai target utama. Striker asal Swedia itu dikabarkan ingin hengkang demi tantangan baru membuat Newcastle mulai mencari pengganti.
Liverpool telah melakukan kontak langsung sejak 10 hari lalu, namun transfer Isak baru bisa terrealisasi jika penjualan Diaz berhasil terlebih dahulu. Masih dari Inggris, pelatih Oxford United Gary Rowett mengungkapkan bahwa cedera yang dialami oleh Romini dan beberapa pemain lainnya usai turnamen pramusim di Indonesia membuat tim kekurangan pemain jelang Championship yang dimulai 9 Agustus. Romini sendiri cedera akibat tackle keras Paulino Moselin dari Arema FC dan diperkirakan absen cukup lama. Rowett sendiri berharap bisa merekrut 2 hingga 3 pemain baru dalam waktu dekat untuk menutup kekosongan tersebut. Ia menegaskan proses perekrutan harus dilakukan dengan bijak, bukan sekadar langkah reaktif. Beralih ke Spanyol, Lamine Yamal, bintang muda Barcelona berusia 17 tahun, terus mencuri perhatian berkat performa gemilang dan kekayaan luar biasa di usia belia. Meski gajinya di Barcelona masih tergolong rendah, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai USD 5 hingga 8 juta rupiah berkat kontrak sponsor besar, termasuk kerjasama senilai 34 juta USD dengan Adidas. Selain Adidas, ia juga menggandeng merek-merek ternama seperti Beats, Oppo, dan Konami, menjadikannya remaja paling bernilai secara komersial. Barcelona pun menunjukkan komitmen penuh dengan klausul rilis 1 miliar euro dan tengah menyiapkan kenaikan gaji besar. Dengan tren ini, Yamal diprediksi jadi salah satu pemain dengan penghasilan tertinggi sebelum usia 25 tahun. Kembali ke Italia, Emil Audero resmi bergabung dengan klub promosi Serie A Cremonese untuk musim 2025-2026. Kiper timnas Indonesia ini direkrut setelah Cremonese gagal mendapatkan Pierluigi Golini dari AS Roma. Audero yang sebelumnya bermain untuk Juventus, Sampdoria, Inter Milan, Como, dan terakhir dipinjamkan ke Palermo, akan menjadi kiper utama di bawah asuhan Davide Nicola. Musim lalu ia mencatat 15 penampilan bersama Palermo usai dipinjamkan dari Como akibat performa kurang konsisten. Kesepakatan transfer dengan Cremonese dikabarkan akan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Kita pulang ke tanah air, kini PSSI berencana menaturalisasi 3 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari ketiganya, baru Mauro Zylstra yang namanya telah diumumkan dan proses dokumennya sudah diajukan ke Kemenpora dan DPR. 2 nama lainnya masih dirahasiakan, meski muncul spekulasi bahwa salah satunya adalah Thijs Dallinga, striker Bologna. Ketua PSSI Erick Thohir belum mengkonfirmasi nama-nama tersebut karena dokumennya belum lengkap, namun memastikan respon dari para pemain dan keluarganya sangat positif. Proses naturalisasi ketiganya ditargetkan berlangsung pada Agustus 2025. Di sisi lain, PSSI meminta penundaan jadwal kick-off laga melawan Irak karena waktu recovery yang singkat usai pertandingan melawan Arab Saudi. Permintaan ini disetujui oleh AFC, sehingga laga melawan Irak digeser 4 jam menjadi 12 Oktober pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa jarak tempuh dan perbedaan waktu membuat Indonesia butuh waktu pemulihan lebih lama. Karena terbatasnya slot FIFA Matchday di Oktober, penundaan waktu dianggap solusi paling rasional ketimbang menggeser hari pertandingan. Beralih dari timnas, kini kita ke klub ibu kota. Persija Jakarta akan meluncurkan tim dan jersey baru di Jakarta International Stadium pada Sabtu 26 Juli 2025. Launching ini akan disertai laga uji coba melawan Arema FC. Acara bertajuk Jakarta Bersinergi ini jadi ajang perkenalan tim untuk Super League 2025-2026, sekaligus debut pelatih Mauricio Souza di laga terbuka. Selain memperkenalkan pemain baru seperti Jordi Amat dan Gustavo Franca, Persija juga akan menampilkan jersey dengan desain penuh filosofi. Acara akan dimeriahkan oleh hiburan khas Betawi, marching band, lighting show, serta penampilan band orkes Biang Kerok dan Skarbu.